Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali dengan channel Ebeng. Kali ini kita akan berbagi informasi. Ada kabar gembira ya bagi honorer dan masyarakat pencari kerja. Ada penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri ya di IKN. Pendaftaran mulai tanggal 20 sampai 24 Februari tahun 2023. Sebelum kita lanjut, tolong like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, kali ini kita akan informasikan tentang penerimaan seleksi terbuka pegawai pemerintah non pegawai negeri PPN PN di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam rangka penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri atau PPN PN di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara, maka Otorita Ibu Kota Nusantara akan melaksanakan seleksi terbuka dan memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi bagian dalam sejarah pembangunan Ibu Kota Negara dengan ketentuan sebagai berikut. Bagian A, bidang yang dilamar. 1. Sekretariat. 2. Unit kerja hukum dan kepatuhan. 3. Deputi bidang perencanaan dan pertanahan. 4. Deputi bidang pengendalian pembangunan. 5. Deputi bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. 6. Bidang transformasi hijau dan digital. 7. Deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam. 8. Deputi bidang pendanaan dan investasi. 9. Deputi bidang sarana dan prasarana. Bagian B, persyaratan umum. Warga negara Indonesia memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana S1, perguruan tinggi yang terakreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPITI dengan persyaratan IPK minimal 3,0 pada skala 4 dan perguruan tinggi yang terakreditasi sangat baik dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau BANPITI dengan persyaratan IPK 3,2 pada skala 4. Kemudian yang ketiga, berusia paling kurang 21 tahun dan berusia maksimal 33 tahun pada saat melamar. Keempat, sehat jasmani dan rohani. Kelima, berkelakuan baik. Keenam, pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan syarat yang diperlukan dalam jabatan. Yang ketujuh, mampu mengoperasikan media teknologi informasi dan berbahasa Inggris secara lisan maupun tulisan yang dapat dibuktikan dengan sertifikasi dari institusi terakreditasi nasional. Yang kedelapan, disiplin dan berintegrasi. 9, ditempatkan pada wilayah penyelenggaraan Otorita Ibu Kota Nusantara. Kemudian persyaratan khusus yaitu 1. Pada bidang sekretariat, kualifikasi pendidikan yang akan diterima dalam seleksi organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara itu adalah yang pertama ilmu ekonomi, yang kedua manajemen dan sumber daya manusia, 3 akuntansi, keempat adalah ilmu komunikasi, kelima adalah psikologi, keenam teknik informatika, ketujuh ilmu komputer, 8 ilmu hukum, dan 9 adalah ilmu administrasi, serta yang ke-10 adalah hubungan internasional. Kemudian nomor 2, bidang unit kerja hukum dan kepatuhan. Yang dicari adalah pertama ilmu hukum, kedua adalah ilmu akuntansi. Kemudian yang ketiga, bidang deputi bidang perencanaan dan pertanahan. Yang dicari adalah 1. Perencanaan wilayah dan kota, kedua teknik arsitektur, ketiga teknik sipil, keempat teknik lingkungan, kelima teknik geologi, keenam ilmu hukum, ketujuh ilmu pertanahan, kedelapan manajemen, dan kesembilan adalah ilmu informatika. Kemudian yang keempat, bidang deputi pengendalian dan pembangunan. Yang dicari adalah teknik industri, teknik informatika, teknik komputer, perencanaan wilayah dan kota, dan ilmu hukum. Kemudian nomor 5, bidang deputi bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Yang diperlukan adalah ilmu hukum, ilmu komputer, ilmu administrasi, ilmu komunikasi, psikologi, pertanian, dan ilmu sosiologi. Kemudian nomor 6, bidang deputi bidang transportasi hijau dan digital. Yang diperlukan adalah tenaga teknik sipil, teknik informatika, teknik elektro, teknik arsitektur, teknik matematika, geografi, ilmu komputer, sistem informasi, ilmu hukum, dan fisika. Kemudian nomor 7 adalah deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Yang diperlukan adalah teknik lingkungan, teknik sipil, agroteknologi, manajemen, pertanian, silvikultur, ilmu hukum, ilmu kehutanan, teknik geologi, teknik pangan, perencanaan wilayah dan kota, dan ilmu tanah. Kemudian yang ke-8, deputi bidang pendanaan dan investasi. Tenaga yang diperlukan adalah ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu administrasi bisnis, teknik lingkungan, teknik sipil, akuntansi, manajemen, teknik elektro, dan aktuaria. Yang ke-9 adalah yang terakhir, deputi bidang sarana dan prasarana. Tenaga yang diperlukan adalah ilmu hukum, teknik lingkungan,
perencanaan wilayah dan kota, administrasi publik, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, dan transportasi. Yang bagian D adalah kelengkapan dokumen. Itu yang pertama, daftar riwayat hidup sebagaimana format dalam lampiran, pindai berwarna kartu tanda penduduk atau KTP, pindai berwarna nomor induk wajib pajak atau NPWP, pindai ijazah terakhir yang dilegalisir, pas foto berwarna latar belakang merah dengan kapasitas berkas 10 MB. Yang keenam, pindai surat keterangan calon catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku. Kemudian yang ketujuh, pindai TOEFL dengan minimal skor 500 atau IELTS 6,0 yang dikeluarkan oleh institusi terakreditasi nasional yang berlaku paling lama 6 bulan sebelum tanggal pendaftaran. Kemudian yang ke-8 adalah pindai surat pernyataan bersedia ditempatkan di wilayah penyelenggaraan otorita Ibu Kota Nusantara yang ditandatangani di atas materai 10.000 sebagaimana format dalam lampiran 2. Kemudian yang ke-9, pindai surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani di atas materai 10.000 sebagaimana format dalam lampiran 3. Kemudian yang bagian D adalah waktu dan tata cara pendaftaran. Yang pertama adalah pendaftaran dilakukan secara online melalui tautan www.ikn.go.id/rek-ppn-pno-ikn mulai tanggal 20 Februari sampai dengan 24 Februari tahun 2023 jam 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang kedua, seluruh berkas lamaran dikirim dalam format PDF dan hasil pindai berkas tersebut berkapasitas maksimal 10 MB untuk keseluruhan berkas. Kemudian yang ketiga, surat lamaran dilengkapi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut. Daftar riwayat hidup sebagaimana dalam lampiran 1, pindai kartu tanda penduduk, pindai berwarna pokok nomor pokok wajib pajak atau NPWP, pindai ijazah terakhir yang dilegalisir, pas foto berwarna latar belakang merah dengan kapasitas 500 KB, pindai sertifikat TOEFL dengan minimal skor 500 atau IELTS 6,0 yang dikeluarkan oleh institusi terakreditasi nasional yang berlaku paling lama 6 bulan sebelum tanggal pendaftaran. Kemudian yang ke-9, menggugah surat pernyataan bersedia ditempatkan di wilayah penyelenggaraan organisasi otorita Ibu Kota Nusantara yang ditandatangani di atas materai 10.000 sebagaimana format pada lampiran 2. Kemudian bagian H, menggugah surat pernyataan kebenaran dokumen ditandatangani di atas materai 10.000 sebagaimana lampiran 3. Seluruh pengumuman dan pemberkasan tahapan seleksi terbuka akan disampaikan melalui www.ikn.go.id. Untuk pelamar seleksi terbuka diharapkan aktif mengakses situs dimaksud. Bagian D, berkas yang masuk akan diperiksa dan diseleksi oleh panitia seleksi dan keputusan tidak dapat diganggu gugat. Adapun tahapan seleksi adalah yang pertama itu pengumuman. Dibuka pada tanggal 17 sampai dengan 24 Februari tahun 2023. Yang kedua adalah pendaftaran secara elektronik, itu dimulai tanggal 20 sampai dengan 24 Februari tahun 2023. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan dan seleksi administrasi, itu tanggal 24 sampai dengan 27 Februari tahun 2023. Kemudian yang keempat, pengusulan hasil seleksi administrasi, itu pada tanggal 28 Februari tahun 2023. Kemudian yang kelima adalah tes potensi akademik atau TPA dan psikotes, itu tanggal 2 Maret tahun 2023. Kemudian yang keenam adalah pengumuman hasil tes potensi akademik dan psikotes, itu tanggal 9 Maret 2023. Yang ketujuh adalah wawancara tanggal 10 sampai dengan 12 Maret 2023. Pengumuman akhir seleksi adalah 13 Maret tahun 2023. Catatan, jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Keterangan umum. Pendaftaran hanya dilakukan dengan menggugah dokumen sebagaimana di atas ya. Panitia seleksi tidak menerima lamaran melalui pos atau media lainnya. Pengumuman seleksi akan disampaikan hanya kepada peserta yang lolos melalui surat elektronik. Dalam setiap tahapan seleksi, hanya pelamar yang dinyatakan lulus yang akan dihubungi untuk mengikuti tahapan selanjutnya melalui surat elektronik. Yang keempat, segala jenis pertanyaan berkaitan dengan seleksi penerimaan PPNPN di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat disampaikan melalui alamat email recruitment.oikn@gmail.com. Kegiatan seleksi tidak dipungut biaya, adapun biaya akomodasi dan transportasi ditanggung pelamar. Yang terakhir, yang keenam, keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Jakarta, 17 Februari 2023, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Ahmad Jaya Santos Adi Wijaya. Demikian Salila, mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.